Saudara-saudara yang terkasih, hari ini kita merayakan hari Minggu Advent kedua. Kita mendengarkan pribadi Yohanes Pembaptis. Dan Yohanes Pembaptis mengajak kita semua untuk bertobat. Dan tentunya kalau kita yakin akan pemberitaan Yohanes Pembaptis untuk bertobat, pastinya bahwa Santo Yohanes Pembaptis telah mengalami pertobatan. Bagaimana Yohanes Pembaptis telah dibentuk, ditempa, dan terutama menyadari akan panggilan hidupnya, menyadari akan misinya. Bahkan kalau kita melihat bagaimana Santo Yohanes Pembaptis berani untuk menegur orang Farisi dan Saduki yang juga pada saat itu meminta dibaptis. Bisa jadi karena penasaran dan segala macamnya. Tetapi Yohanes Pembaptis mengingatkan bahwa pertobatan perlu menghasilkan buah yang baik. Dan bagaimana kita bisa menghidupi pertobatan layaknya Santo Yohanes Pembaptis, bacaan kedua mengajak kita atau mengundang kita supaya kita hidup dalam ketekunan dan juga dalam penghiburan. Sebagai pengikut Kristus, sebagai orang yang beriman dan juga berpengharapan, tentunya kita berusaha hari demi hari untuk hidup dalam ketekunan. Mungkin kita tidak bisa tekun seperti Yohanes Pembaptis, seperti hidup dalam kesederhanaan, hidup dalam pantang dan puasa, memakai jubah bulu unta, ikat pinggang kulit, makannya belalang dan madu hutan. Kita berusaha tekun dalam mengikuti sabda Tuhan, mengikuti gerakan Roh Kudus. Bacaan pertama mengajak kita bagaimana kita perlu dipimpin oleh Roh Kudus dan juga bagaimana buah-buah Roh Kudus yang senantiasa menjadi pengingat kita, peneguh kita, dan kita memohon karunia Roh Kudus untuk senantiasa membimbing hidup kita, supaya kita tidak menyimpang dari kebenaran dan kesetiaan, tetapi selalu berada dalam jalan Tuhan, terang Tuhan, penuh dengan pengenalan Tuhan. Ketekunan bila kita jalani dengan setia, dengan penuh bimbingan Tuhan, harapannya kita bisa masuk dalam relasi kasih dengan Tuhan. Hari demi hari kita semakin dekat dengan Tuhan, hidup dalam bimbingan Tuhan, dalam penyertaan Tuhan, sehingga kita selalu mencari kehendak Tuhan dalam kehidupan kita. Dan tentunya setelah kita tekun dengan penuh kerendahan hati, kita pasti akan menerima penghiburan dari Tuhan, atau paling tidak percaya pada penghiburan yang akan diberikan kepada kita. Santo Yohanes Pembaptis yakin dengan seyakin-yakinnya bahwa Tuhan akan datang. Karena Yohanes Pembaptis mempersiapkan jalan bagi kedatangan Yesus, bagi kedatangan Kristus Sang Mesias yang akan menyelamatkan. Dan bagaimana kesaksian Santo Yohanes Pembaptis bahwa dia akan membaptis dengan air sebagai tanda pertobatan, tetapi akan datang seseorang yang membaptis dengan Roh Kudus, bahkan dengan api. Roh Kudus yang akan memberikan penghiburan, api yang akan menyucikan kita, supaya kita bisa masuk dalam kasih Tuhan, hidup dalam pertobatan, dan terutama dengan bimbingan Tuhan kita percaya pada keselamatan yang diberikan dengan Tuhan. Dalam pengalaman hidup kita memang tidak mudah percaya akan penghiburan yang datang dari Tuhan. Di tengah-tengah penantian kita di masa Advent ini, di tengah-tengah kesulitan, di tengah-tengah masalah yang kita hadapi, kita berusaha untuk tekun, kita berusaha untuk percaya pada penghiburan, percaya pada pertolongan Tuhan.
Dan tentunya bagaimana Yohanes Pembaptis berusaha untuk yakin akan kehadiran Tuhan, karena apa yang telah disampaikan kepadanya lewat orang tuanya. Dan tentunya bagaimana Santo Yohanes Pembaptis hidup di dalam terang kasih Tuhan, hidup bersama Tuhan, sehingga percaya akan Tuhan yang akan datang, yang akan memberikan keselamatan. Di tengah-tengah masa penantian kita, di tengah-tengah kesulitan, masalah yang kita hadapi, yang bisa jadi ringan, yang bisa jadi berat, yang kita merasa bahwa pencobaan Tuhan datang bertubi-tubi, tidak pernah hentinya, dan pertanyaan mengapa saya mengalami hal ini dan hal itu, kita semua senantiasa menanti dengan penuh kesabaran, dengan penuh ketekunan. Dan kita juga berusaha untuk menghidupi pertobatan. Pertobatan sejati, pertobatan yang menghasilkan buah, pertobatan yang mengubah hidup kita untuk menjadi lebih baik. Pertobatan yang semakin yakin akan kedatangan Tuhan. Tuhan yang menjanjikan Roh Kudus, Tuhan yang menganugerahkan Roh Kudus, Tuhan yang menganugerahkan penghiburan kepada kita. Dan semoga masa penantian kita di Minggu Advent ini dan Minggu-Minggu Advent selanjutnya, kita semua semakin diteguhkan, kita semakin diyakinkan. Sambil berjalan akan bersama rahmat Tuhan, bersama anugerah Tuhan, dengan bimbingan Roh Kudus, kita semua dianugerahi oleh kasih karunia Tuhan, supaya kita menantikan dengan penuh rahmat, dengan penuh kasih akan penghiburan Tuhan, akan buah-buah Roh Kudus, akan karunia Tuhan.